Halo, selamat siang Halo, selamat siang Mas Sony. Mas Arko. Apa Selamat datang kabar? di Basecamp Kamadeva. Terima kasih. Ini Jadi kita akan punya ini ya, channel apa namanya acara. acara baru ini kita akan bahas agak kupas-kupas akan banyak banget kita akan ngobrolin sama Mas Arko ini teman-teman. Jadi Mas Arko ini seorang trainer, coach, motivator. Jadi dia juga bantuin kita juga, bantuin saya juga kadang kita sharing-sharing juga sering banget gitu ya. Jadi itu ada ayam sedang berkokok. Itu menandakan bahwa kita masih Masih berada di dunia ini dunia, ya. dekat dengan alam semesta gitu ya. Iya. Itu. Ini kantornya kayak kantor Google gitu Mas biasanya. Iya. Kalau kantor Google kan banyak tempat bermainnya Mas. Iya. Ya, kalau di sini banyak ayamnya. Oh, banyak ayahnya gitu. Oke. Iya, iya. Karena kita juga berternak juga. Ya, jadi kita mau ini Mas, yang ini ada topik yang mau kita coba untuk kita kupas ya istilahnya. Karena di masa pandemi gini itu kan sekolah-sekolah kan pada PJJ istilahnya, pembelajaran jarak jauh gitu. Nah, itu kan banyak sekali isu fenomena yang beragam ya, gitu. Dikaitkan dengan solusi sekolah 4.0 Mas. Jadi nanti kita akan coba gali-gali lagi juga tentang seperti apa sekolah 4.0 itu. Jadi karena kalau misalnya kita selaku outsider ya istilahnya ya, kita orang luar, kita bukan orang sekolahan. Kalau dari saya backgroundnya kan pengembang aplikasi, dari Mas Arko juga dari trainer, motivator dan coach. Itu kita akan coba mensoroti dan kira-kira kita pengen kontribusi apa, mungkin nanti bisa kita sambil discuss gitu. Oke. Iya. Itu. Oke. Ngomongin fenomena ini Mas. Fenomena ini kan udah jalan 6 bulan ya pandemi ini. Betul. Nah, pandemi 6 bulan ini kan ya kita tahu bahwa banyak sekali di awal-awal kemarin sejak Maret itu yang kaget sekolahan terus bingung gitu kan. Akhirnya kegiatan yang tadinya offline di onlinein Mas. Betul. Nah, itu kan. Banyak Jadi kejadian itu ya. jadi ya karena mungkin biasanya offline ketemu langsung gitu kan. Jadi kalau misalnya online ya harus ketemu langsung juga. Pakai aplikasi video conference gitu kan, tatap muka. Nah, padahal kan kalau tatap muka nggak ketemu langsung itu juga katanya beda rasanya gitu ya. Tuh. Dan lagi ada apa aja ini, nanti kita mungkin dari Mas Arko bisa mengamati nih karena lebih banyak pengalamannya daripada kita. Oke. Tapi sebelumnya saya mau minta Mas Sony jelasin dulu nih, sekolah 4.0 itu apa sih Mas itu? Oh, Pandangan dari iya. sekolah 4.0 itu. Jadi sekolah 4.0 itu sebenarnya berawal dari turunannya dari industri 4.0 sebenarnya, di mana sejak tahun 2016 pola gerak industri di dunia perindustrian ya. Jadi dalam artian itu sektor-sektor yang ada di dunia ini, dari transportasi, kesehatan, lalu pendidikan, lalu pariwisata, semuanya ngarah dan pergerakannya itu semakin cepat. Jadi sebuah perusahaan itu bisa scale up cepat banget karena mereka mengadopsi teknologi di industrinya itu. Contohnya kayak misalnya teknologi transportasi yang sering kita lihat sehari-hari ya, di mana-mana ada itu ojek. Sekarang yang dulunya ojek pangkalan sekarang udah online. Iya, betul. Itu kan beda banget gitu loh. Jadi kalau dulu nunggu penumpang, sekarang dari aplikasi udah pasti dapat orderan kayak gitu. Itu kan ada disrupsi ya di situ ya. Iya, betul. Nah, itu dari sisi industrinya. Nah, kalau di pendidikan gimana? Kalau di pendidikan juga banyak Mas aplikasi-aplikasi atau solusi-solusi ya
di proses pendidikan itu yang ditawarkan. Teman-teman juga banyak sekali pengembang software yang lain itu juga mereka menawarkan banyak hal terkait selama masa pandemi ini. Nah, kalau sekolah 4.0 itu lebih ke institusi building sekolahnya itu Mas. Jadi di dalamnya terus interaksi user yang ada di dalamnya, pengguna yang ada di dalamnya itu ya. Itu kalau selama ini secara konvensional bisa berjalan karena memungkinkan tatap muka langsung, kontrol bisa dimungkinkan dengan mudah, terus komunikasi juga mudah, pengawasan bisa dilakukan dengan mudah. Tapi kalau pandemi gini kan siswa juga nggak ke sekolahan. Terus awal-awal dulu ketika awal masa pandemi, guru juga malah kadang nggak boleh ke sekolahan juga. Iya betul. Iya kan, untuk karena memang tidak diperbolehkan waktu itu ada peraturan yang seperti itu. Beberapa daerah ada yang seperti itu. Nah ini kan berarti ngajar dari rumah gitu kan. Betul. Itu kan dipertanyakan efisiensinya, efektivitasnya ya. Lalu alat-alatnya juga mereka juga mungkin tiba-tiba harus online itu kan, jadi akhirnya yang tadinya seperti yang awal tadi saya sampaikan, mengubahkan dari yang offline biasa tatap muka secara langsung di kelas, akhirnya ya dipindahkan ke laptop gitu kan. Nah itu kan jadinya ya pasti banyak lah kendalanya, dan mungkin udah banyak juga yang mulai terselesaikan sih sekarang gitu ya. Tapi kita akan coba kupas dari sisi sudut pandangnya kita. Gitu. Ya. Boleh saya simpulkan dikit nih apa yang sudah Mas Sony ceritakan panjang lebar tentang sekolah 4.0. Jadi ibaratnya sekarang itu berarti ada istilah sekolah konvensional sama sekolah 4.0 gitu ya. Sekolah konvensional itu adalah sekolah yang yaitu tadi ditatap muka secara langsung, gurunya datang ke sekolah, muridnya datang ke sekolah. Sementara sekarang di masa pandemi ini semua didorong untuk masuk ke sekolah 4.0 gitu ya, yang dimana semua berjalan secara harus online gitu ya kan. Bahkan gurunya pun boleh melakukan pengajaran lewat rumah gitu ya kan. Cuma akhir-akhir ini mungkin khusus untuk guru biasanya masuk ke sekolahan, tapi murid-muridnya masih belajar di rumah gitu ya. Biasanya supaya sinyal wifi-nya Mas. Ya kendalanya di situ kan. Karena fenomena di Indonesia ini kan juga pemerataan untuk jaringan internet itu belum merata sebagus. Karena ini jadi ingat saya Mas, itu waktu saya jalan-jalan di daerah NTT waktu itu ya kan, yang beberapa waktu lalu itu ada film terkenal susah sinyal itu ternyata memang bener gitu ya. Waktu saya jalan-jalan ke sana itu, cari sinyal itu ternyata susah, dan memang benar-benar ada satu pohon yang dimana kita dapat sinyal itu kalau di sekitar pohon itu gitu ya. Ya itu fenomena yang terjadi di sana. Nah, ini ngomongin tentang sekolah 4.0. Nah ini saya rasa kalau sebenarnya kalau dari sudut pemerintah itu sudah dari dulu ya, semua didorong untuk masuk ke industri digital bahasanya gitu ya kan, udah didorong ke sana. Cuma kalau dulu itu kan masih istilahnya jembatan antara sekolah konvensional sama sekolah 4.0 ini jembatannya itu masih ada gitu, kalau istilahnya kalau kita bisa nyebrang. Kalau kita nggak berhasil di sini ya udah balik aja ke bisa balik. Gitu ya kan. Kalau sekarang saya lihat, nah ini gara-gara pandemi ini ya, yang merusak jembatan itu si pandemi ini bahasanya gitu ya. Itu memang akhirnya jadi nggak bisa balik gitu Mas. Nggak bisa balik. Nah, kecuali kalau nanti kita udah selesai pandeminya mungkin bisa balik ke sana gitu ya kan. Itu jembatannya dibangun lagi ya Mas. Jadi perlu waktu untuk. Tapi kan kita nggak tahu itu kapan jadinya jembatannya lagi. Betul. Benar. Kan masa sekarang aja kita mau prediksi nih. Ngomongin pandeminya itu saya minta cuma setahun aja, pandeminya itu minta 2 tahun aja ya. Kita nggak bakal bisa kayak gitu, nggak tahu. Saya yakin kok Mas Sony termasuk saya sendiri itu juga nggak siap kok sebenarnya masuk ke masa pandemi. Nggak ada yang siap gitu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada. Cuma memang semua akhirnya mau nggak mau harus masuk ke sekolah 4.0 gitu ya kan, karena dengan situasi saat ini gitu ya. Jadi yang mungkin saya sedikit tambahkan itu Mas. Jadi kalau biasanya kita memandang sekolah itu dalam bentuk fisik ya. Jadi gedung. Ya betul.
yang namanya sekolah 4.0 ini juga bentuknya juga building, tapi bentuknya digital, Mas. Jadi isinya apa sih? Isinya data-data di situ dan informasi sebenarnya yang saling terkait antar user, antar pengguna, antar unit di sekolahan. Jadi sama sih kalau misalnya di sekolahan ada kelasnya, ada ininya gitu ya, bisa ada UKS-nya dan sebagainya. Nah, ini sekolah 4.0 sebenarnya itu mendigitalize semua itu. Jadi mereka sekolah yang mengadopsi teknologi 4.0 di lingkungannya, itu mereka akan merasakan disrupsi kebiasaan Mas nanti Mas di sekolahannya. Seperti itu. Nah, mau ngomongin tentang kebiasaan nih Mas, ada fenomena yang lucu ini tentang sekolah 4.0 yang saya amatin ini dari sisi guru-guru aja ya. Karena sebenarnya fenomena ini terjadi juga pada dunia yang saya gelutin. Teman-teman saya trainer itu juga ngalamin sebenarnya. Ini hampir sama potretnya dengan guru-guru gitu ya. Waktu diminta untuk buat kelas online, pikirnya bikin kelas online itu gampang. Udah nyiapin ada aplikasinya udah banyak kan Mas ya, ada Zoom, ada Google Meet, terus guru-guru juga udah pinter-pinter kan bikin presentasi, PowerPoint juga bagus-bagus. Tapi ada fenomena yang jadi itu tadi yang Mas Sony bilang suatu kebiasaan baru ya. Jadi mereka harus merasakan suatu kebiasaan baru, harus beralih ke kebiasaan baru gitu ya. Nah ini waktu online, masuk ke online gitu. Lah kok beda sama kelas offline gitu ya Mas ya. Kalau kelas online itu kan guru-guru itu ngelihat muridnya, kadang-kadang kita sambil nerangin aja muridnya di belakang sana kelihatan main gitu ya kan ya. Nah, kalau di online ini kan apalagi kalau pakai Zoom itu kan kameranya bisa dimatiin semua gitu ya. Itu kadang gitu. Kalau mungkin ya ada aturan nggak boleh mematikan kamera mungkin bagus juga sih. Iya. Karena kalau matiin kamera sebenarnya bisa aja terus nanti habis itu ditinggal makan, tinggal tidur gitu ya. Nah, itu. Cuma udah absen istilahnya gitu ya kan. Tapi kalau ada kameranya masih agak kelihatan murid saya masih ada di depan laptopnya gitu ya, atau di depan ponselnya. Karena gitu. mungkin kalau tiba-tiba semua pada matikan kamera, itu kan jadi grogi kan. Dan mungkin ketika suaranya dimatikan juga jadi hening ya, itu berbeda sama di kelas ya kan. Walaupun kelas itu kesannya udah hening tapi kadang-kadang yang belakang-belakang masih bisik-bisik gitu ya kan. Gitu. Nah itu fenomenanya kayak gitu Mas. Jadi itu akhirnya membuat guru-guru itu kayak panik sesaat. Gitu. Ada ngalamin panik sesaat gitu ya. Ada kayak ngeblank gitu ya. Iya kayak ngeblank gitu. Panik sesaat karena udah dimatiin semua. Terus ngapain ya saya? Diam saat gitu kan. Saat. Nah, akhirnya hal ini biasanya terjadi tidak hanya sekali. Beberapa kali sampai mereka mulai terbiasa dengan kelas online itu gitu. Kalau presentasinya mungkin udah nyiapin pakai PowerPoint, udah bagus-bagus gitu ya. Tapi waktu mau berinteraksi dengan muridnya juga udah siap diem. Maksudnya diem tuh matiin mic-nya semua itu soalnya kan polanya seperti itu ya. Jadi kalau di kelas itu siswa harus diam kalau misalnya guru sedang berbicara ya, seperti itu kan. Akhirnya kan kalau pakai teknologi kan gampang diamnya, tinggal di mute aja mic-nya. Betul. Tapi kalau di kelas tuh walaupun sediam-diamnya kelas hening itu kan kadang-kadang masih ada kedengaran bisik-bisik suara siswa yang lain, entah itu pulpen jatuh lah, apalah gitu, masih ada suara gitu kan. Ini kalau di mute kan benar-benar hening gitu ya kan Mas ya. Nah, di situ fenomenanya guru jadi berhenti. Ada kepanikan sesaat. Dan itu memang dialami buat mereka yang tidak terbiasa untuk ngelakuin kelas online. Jadi itu kayak gini Mas. Ceritanya itu kayak mereka sudah terbiasa ngomong di depan banyak orang, ya kan? Tiba-tiba kok kesannya ngomong sendiri. Jadi itu tiba-tiba kok kayak bahasanya adalah gini, bahasa kerennya itu mereka itu sedang demam panggung digital gitu. Demam panggung digital. Iya. Itu bahasa ada keren. Juga ya seperti itu. Ada juga gitu. Karena ini pengalaman juga teman saya trainer gitu ya. Teman saya trainer itu dia udah terbiasa ngadain seminar untuk 500 orang, 1000 orang, bahkan 1000 lebih gitu ya. Pas dia ditawarin untuk buat kelas online, kejadian juga dia alami semacam itu gitu. Teman saya itu tiba-tiba ngeblank. Ngeblank gitu.
gitu ya. Oh. Iya. Jadi itu bisa menyerang siapapun ya sebenarnya. Bisa menyerang siapapun Mas gitu. Ya karena ini kalau dulu bahasa demam panggung digital ini banyak dialami oleh teman-teman yang biasanya mau jadi presenter online atau istilahnya mereka TV gitu ya kan, di shoot oleh di TV. shoot, ada acara live tapi betul. Ya pakai ada kamera banyak ini gitu ya. Nggak ada penontonnya, cuma kamera diarahkan ke mereka, itu kan grogi gitu ya. Nah ternyata groginya itu kan biasanya itu para presenter di TV, para artis gitu ya. Ternyata sekarang orang biasa aja bisa grogi panggung demam digital ini gitu ya kan. Iya. Jadi bisa nyerang siapa aja gitu ya. Terus itu kalau dari sisi trainer atau coach itu cara ininya gimana Mas? Nah, ada beberapa model, ada beberapa cara untuk ya mungkin saya tidak bisa membeberkan semuanya di sini ya Mas ya. Ada beberapa cara. Mungkin ini kan bermanfaat buat guru-guru yang lain yang ini. Betul. Ada beberapa cara yang untuk membuat kita tidak istilahnya panik gitu tadi ya. Cara yang harus kita lakukan pertama adalah kita harus sadarin, langkah pertama itu kita sadari bahwa kita ini sedang online. Ya, habis itu nggak apa-apa, diam sesaat, tarik nafas, keluarkan. Nah, langkah ketiga ini yang paling penentunya. Bayangkan kita sedang ngadepin banyak orang. Jadi ada yang diajak interaksi? Ada yang diajak interaksi gitu. Visualisasi aja tadi? Visualisasi aja, iya gitu. Iya. Ya. Bahkan saya pernah dampingin guru gitu ya. Coach, kalau suruh visualisasi buat saya susah. Wah, itu kan. Itu gimana? Itu kan banyak, ada juga orang yang itu seperti kan? Betul. Kalau suruh visualisasi saya susah. Nah, waktu saya juga mikir, waduh kalau visualisasi susah gimana? Nah, akhirnya saya kasih ide kepada guru itu. Bu, di laptopnya Ibu dipasang foto-foto muridnya aja. Jadi biar tetap walaupun sana dimatiin videonya tetap ada yang ada yang dia lihat gitu. Dia lihat. Karena dia kebiasaan lihat wajah-wajah muridnya. Nah, itu biar entah itu laptop, entah itu sudah di print, dia hadepin, dideketin komputer gitu ya. Artinya dia ngelihat, wow, ini saya sedang ngomong sama si Ani, saya sedang ngomong sama si Rudi. Gitu. Jadi karena kalau misalnya kita interaksi digital gitu kan kontrol atas video itu nyala apa enggak kan dari sisi siswanya ya bisa dimatiin ya. Iya betul. Nah dari kitanya biar nggak kelihatan nih ya kan, guru kan kadang-kadang juga kita harus jaga martabat guru, jangan sampai malu depan muridnya gitu ya kan. Nah gimana Mas? Itu tadi kita print aja foto-foto siswanya gitu ya, taruh aja di samping laptopnya. Jadi waktu kita berinteraksi dengan siswanya dengan Zoom atau Google Meet, kita masih ngeliat. Kita ini sedang ngomong sama si Rudi, kita itu sedang ngomong sama si Ani, kita sedang ngomong sama si Tono dan sebagainya gitu ya. Jadi ada tadi untuk membatasi bahwa kita tidak bisa melakukan visualisasi pakai gambar langsung gitu. Itu fenomenanya. Jadi itu paling tidak itu membantu kita untuk dan itu nggak lama sih Mas. Biasanya nggak lama ya Mas Sony. Cuma beberapa kali mungkin lama-lama udah terbiasa. Jadi masalah ini aja ya, masalah pembiasaan aja. Pembiasaan aja, iya. Nah, jadi banyak sekali ya ternyata habit-habit baru yang betul. Ini baru satu habit yang kita bahas ini ya. Baru habit cara ini ya, cara interaksi dengan muridnya, dengan muridnya dengan media digital itu ya. Digital ya. Masih banyak lagi Mas ya. Nah, boleh disebutkan lagi ya beberapa habit ya. Nah, habit yang selanjutnya ini ternyata juga adalah guru itu terbiasa ngajarnya kelas offline Mas. Kelas offline itu kan ketemuan murid 1 jam pelajaran 45 menit. Iya, itu tentang durasi waktu itu. Durasi waktu gitu ya. Gimana itu Mas? Masa makanya banyak orang tua yang mengeluhkan kuotanya habis, pulsanya habis banyak karena harus seharian online. Gurunya ngajar gitu kan. Nah, gurunya ngajarnya itu juga saya lihat fenomena yang terjadi berikutnya adalah masih ngajar klasik Mas. Jadi kayak mindahin yang biasanya ngajar offline pindah ke online. Nah, jadi cuma kayak dipindahin aja. Biasanya saya ngajar di kelas kayak gini, sekarang saya ngajarnya di online tuh cuma pakai kamera, ya udah saya ngajarnya tetap kayak gini gitu ya. Harusnya
Harusnya gimana itu Mas? Nah, harusnya. Harusnya ada cara baru, cara pengajaran yang baru. Nah, kita kan guru-guru itu udah diajarin pakai namanya PowerPoint gitu ya. PowerPoint. Oke. Nah, yang buat presentasi itu. Buat presentasi itu ya kan. Nah, kita harus ingat balik lagi ke istilah PowerPoint. Di situ ada istilahnya kekuatan poin-poin. Nah, berarti yang harus diajarkan ke muridnya itu paling tidak poin-poinnya aja. Poin-poinnya aja. Nanti nggak jelas Mas kalau cuma poin-poinnya Nah, yang disampaikan. ini harus ada pengembangan berikutnya. Jadi guru-guru selain ngajar poin-poinnya aja, itu sudah menyiapkan materi-materi bahan ajar secara online. Entah itu video yang diupload di YouTube ya, entah itu dia sudah bikin e-book nanti diupload di mana aja kayak aplikasinya Mas Sony Cisco kan bisa tuh upload e-book di Cisco bisa ya kan. Nah, ya lalu upload bahan-bahan modul-modul ngajar yang lain di online gitu. Jadi murid nanti kalau kurang jelas tinggal searching, tinggal download materinya baca sendiri. Karena tapi efektivitasnya gimana kalau kayak gitu kan nggak terkontrol, nggak terpantau. Nah, cara mengontrol dan memantaunya efektivitasnya adalah dengan tugas. Nanti siswanya protes Mas. Kebanyakan tugas. Ya. Nah, ini nanti kita bahas dari sisi siswanya. Kita ngomong dari gurunya dulu nih ya. Oke. Ini sesi ini tentang guru dulu ya Mas. Tentang guru dulu. Oke, siap. Soalnya memang benar. Guru itu nanti juga akan sukses. Kita juga harus tahu pola habitnya siswa kayak apa, pola habitnya orang tua kayak apa. Itu juga ada perubahan yang harus kita omongin juga di sana gitu ya. Nah, jadi guru-guru itu harus kita sudah mempersiapkan materi-materi secara online. Jadi mereka tinggal materi-materinya tinggal nanti jelasin di kelas online-nya tadi pakai Zoom atau Google Meet-nya gitu ya. Habis itu jelasin dan poin-poinnya saja. Ya? Iya, poin-poinnya saja untuk penjelasannya itu. Karena gini Mas, ada fenomena ini yang orang nggak pada ngerti ya. Kita itu ikut kelas online nonton video sama kita itu nonton live langsung itu otak kita ini ngomongin masalah otak ya. Itu ternyata punya keterbatasan konsentrasinya, fokusnya. Maksudnya lebih efektif yang mana? Yang live atau yang sebenarnya lebih efektif yang live, yang langsung, ketemu langsung. Karena ada interaksi. Ada interaksi, ya. Nah, kalau yang online ini sebenarnya tingkat fokus kita itu sangat pendek. Tapi kan kalau sudah direkam kan misalnya bisa diulang-ulang Mas. Bisa diulang-ulang. Nah itu tadi salah satu keunggulannya adalah harusnya direkam. Tapi kan nggak banyak juga yang kadang-kadang online tuh ya cuma kelas online ketemu udah ketemu Mas. Tapi nggak direkam pas kelasnya itu tadi. Jadi siswa mau ngulang lagi nggak bisa ya kan. Atau ngerekamnya cuma ngerekam gurunya doang nggak di-share ke siswanya gitu ya kan. Jadi nggak ini. Itu bisa juga Mas. Jadi fokus kita yang pendek ini karena kita hanya lihat di video gitu ya, istilahnya lihat di layar monitor gitu. Nah, itu harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sisi guru ini harus manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi fokus kita itu sebenarnya hanya kisarannya itu antara 5 menit sampai 7 atau 10 menit saja. Fokusnya. Bentar banget ya. Bentar banget. Berarti aslinya sebenarnya kalau misalnya kelas online, live tatap mukanya itu nggak usah lama-lama. Nggak usah lama-lama. Kalau perlu langsung ada dia nerangin sebentar, habis itu ada dialog. Jadi biar muridnya tadi yang biasanya videonya pada dimatiin, suruh nyalain gitu ya kan. Terus ada interaksi. Tanya jawab, diskusi 1-2 dengan beberapa murid di situ. Karena apa? Kalau ada interaksinya kayak gitu, biasanya murid yang lain akan lebih perhatian. Gitu. Ini terjadi waktu sebelum pandemi ini kita juga pernah uji coba kalau kita ngadain kelas webinar gitu ya. Webinar itu kita bikin istilahnya waktu itu saya sendiri pernah ngikutin yang namanya sertifikasi. Sertifikasi coach itu biasanya 5 hari Mas, ya kan? Nah, ini kalau dibuat online bayangkan masa selama 8 jam tiap hari selama 5 hari dengerin gitu ya kan ya. Di depan laptop gitu ya, pusing gitu ya kan. Terus itu kayak apa berarti cara ininya? Nah, caranya menyampaikan materinya. Cara penyampaian materinya adalah semua materi itu sudah
sudah dikemas dalam bentuk e-book maupun video-video oleh teman-teman yang penyelenggara ini. Nah, itu sudah disampaikan dulu ke pesertanya. Nah, lalu waktu tatap mukanya itu tetap 5 hari tapi maksimal 2 jam. Oh, durasinya nggak terlalu panjang ya? Nggak terlalu panjang, nggak 8 jam itu, tapi 2 jam. Kenapa? 2 jam itu adalah interaksi untuk membahas kalau ada permasalahan-permasalahan yang tadi siswanya nggak jelas. Oh. Nah, kalau di dunia sekolahan kan nggak bisa, pasti nanti akan protes, coach kalau di dunia sekolahan kan nggak bisa begitu gitu ya kan. Nah, makanya kita tetap ada interaksi dengan siswanya. Tetap ada penjelasan di situ, ya kan? Penjelasannya berapa menit aja terserah, mau paling banter 15 menit lah gitu ya. Paling banter 15 menit. Habis itu ada interaksi. Tanya jawab. Tanyain aja muridnya tadi yang jelas, yang Ibu share di screen-nya tadi mana yang belum jelas. Yang bagian ini, terus kan biasanya guru juga pintar itu ngasih ngasih pertanyaan ke muridnya. Tono coba kalau langsung ditembak. Iya, betul, langsung ditembak. Tini ya, atau siapapun gitu ya kan. Nah, itu langsung ditembak dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya isi dari materi yang sudah disampaikan tadi gitu ya kan, gitu kan. Nah, biasanya di saat kita ada interaksi seperti itu, perhatian orang yang di sana atau murid, kalau ini dalam sekolah itu murid, itu akan lebih lebih menyadari, lebih aware, lebih fokus gitu ya. Bahwa dia sedang mengikuti kelas online ini. Iya, betul. Gitu kan. Karena sebenarnya di sisi murid itu juga takut nanti kalau tiba-tiba ditunjuk gitu ya. itu di kelas offline juga kayak gitu. Iya, saya dulu kalau sekolah itu juga biasanya anteng gitu ya, supaya nggak ditunjuk. Malah jadi sasaran empuk gitu. Diem aja. Nah, ini yang habit siswa ini yang harus tahu dimanfaatkan oleh guru. Ya, nanti kita ngomongin dari sisi siswanya ya. Habit siswa ini yang istilahnya tadi punya mungkin ketakutan untuk ditunjuk, jadi perhatian banget gitu. Ini harus memang kita manfaatkan. Kita biasanya nunjuk si A yang pinter. Guru itu pinter kok. Saya itu kemarin pernah ngobrol juga dengan teman-teman yang punya profesi guru. Biasanya nunjuk dulu yang pinter, ya kan? Oh gitu. Supaya apa? Supaya kesannya bisa jawab, yang lainnya cuma kayak gitu. Nanti baru nunjuk yang tengah-tengah atau nunjuk yang bahasanya adalah yang mungkin agak kurang gitu ya kan. Gitu. Dengan pertanyaan-pertanyaan bobotnya juga mungkin lebih sederhana atau lebih mudah gitu. Itu fenomena yang kedua ini ya. Fenomena yang kedua ya. Jadi tadi itu Kikuk tadi di depan kalau pas lagi nggak ada, terus yang kedua tentang yang ini tadi interaksi itu. Ya. Nah, fenomena ketiga ada lagi Mas, fenomena ketiga tentang ini ya. Nah, yang saya amati itu guru-guru sekarang sudah banyak sih sebenarnya, sudah banyak ya. Itu membuat bahan ajar menarik. Ya. Entah itu dalam bentuk video, entah itu dalam bentuk e-book gitu ya. Nah, soalnya gini, orang baca di layar monitor sama di print dalam bentuk buku itu beda, Mas. Oke. Ya, beda. Nah, artinya apa? Yang layar monitor ini ngomongin secara sisi teknologi ya, mesti Mas Sony juga tahu. Ini kan ada cahayanya, ya kan, warna-warni, itu tuh cepat membuat mata lelah. Oke. Ya kan? Ya. Berbeda kalau kita baca buku yang kertas, gitu kan. Itu nggak ada cahaya level tingkatan cahaya nggak ada, jadi nggak begitu. Ya akan lelah juga, tapi tingkatan untuk lelahnya agak sedikit panjang dibandingkan kalau kita baca langsung di sini. Gitu. Soalnya nggak langsung. Nggak ada sinarnya yang dipancarkan. Iya, betul. Radiasinya lah istilahnya. Nah, makanya jangan suruh murid itu baca textbook yang panjang-panjang. Terus? Nah, kalau perlu suruh print. Oke. Suruh print aja, ya. Yang kan walaupun ini masa pandemi kan siswa tetap punya pegangan buku ya kan. Nah, buku itu yang suruh mereka baca gitu ya. Setelah itu penjelasan panjangnya ada di buku. Nah, yang di sini supaya tetap menarik siswa untuk menarik minat belajarnya si siswa itu,
si guru harus menyiapkan dalam bentuk, kalau video ya mungkin ada gambar animasinya atau apa, kalau dia sedang live gitu ya kan, PowerPoint-nya dikasih animasi apa supaya lebih menarik gitu ya kan. Yang kedua, kalau dia sudah buat dalam bentuk teks gitu ya, teksnya ya itu tadi poin-poinnya aja gitu. Jadi lebih sibuk ya Mas sebenarnya kalau guru secara online itu. Nah ini fenomenanya. Ini sibuk banget Mas, tapi saya dengar-dengar Mas Sony udah nyiapin semuanya di Cisco gitu ya kan. Itu nanti kita bahas nih kan, Cisco ini nyiapin apa aja kan untuk hal-hal kayak gitu ya. Jadi itu ya, dari tiga fenomena ini tadi ya kan, yang tadi tentang bahan ajarnya, yang terakhir itu tentang bahan ajarnya ya, yang sangat interaktif gitu ya. Nah, kita ngomongin ini baru 3 fenomena ini ya. Dari 3 fenomena ini aja sebenarnya memang kita juga harus sudah mulai benar-benar menyiapkan. Ya kan. Nah, sekarang gantian saya mau nanya ke Mas Sony nih ya kan. Yang fenomena kejadian ini tadi, kira-kira yang sudah bisa dibantu oleh timnya Mas Sony di dalam Cisco seperti apa, di bagian apanya? Oke. Ya. Nah ini perlu, karena mereka butuh solusi kan Mas, ya, yang dengerin kita butuh solusi gitu ya. Oke, boleh cerita sekarang gantian Mas. Boleh, tapi mungkin nanti kita masuk part 2 gimana Mas? Boleh, siap. Oke ya, jadi kita mungkin break dulu ini ya, karena kita udah lumayan ini kupas-kupas kita udah sampai 30 menit, jadi nanti kita lanjut ke part 2, lanjut mengenai nanti tentang tadi ya, tentang mungkin siswanya bagaimana fenomena ini kalau dari sisi teknologi itu akan seperti apa interaksinya dan sebagainya, seperti itu ya. Iya, betul. Oke, gitu dulu mungkin teman-teman semua, nanti kita lanjut masuk ke part 2. Oke, thank you. Bye.